Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita semua masih diperkenankan untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan langkah ringan kaki kita ini senantiasa Allah catat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, salam dan sholawat semoga kita curahkan, kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya ing yaumil kiamah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, salah satu ibadah salat yang berat itu adalah salat Isya dan subuh. Seperti dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seandainya di antara umatku tahu akan keistimewaan dari sholat Isya dan sholat subuh, maka umatku akan berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dari hadis ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa memang sholat Isya dan sholat subuh ini kenapa merupakan suatu sholat wajib yang dianggap berat, khususnya bagi kita selaku umat muslim. Hal ini karena sholat Isya dan subuh ini memang butuh suatu perjuangan dari diri kita sendiri. Apalagi dalam sholat subuh ini sangat berat bagi kita yang di antara rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita muslim yang saat ini lagi enak-enaknya tidur, tapi kita diringankan kakinya untuk kita sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Inilah kunci kenapa sholat subuh ini menjadikan sangat berat untuk sebagian daripada kita. Untuk itu jamaah subuh ya rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini saya akan mengambil tema tentang keistimewaan waktu subuh. Dalam waktu subuh ini banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk yang pertama, amalan sebelum sholat subuh. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat subuh dulu, dari amalan sebelum sholat subuh, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi ini sebelum kita melaksanakan sholat subuh aja kita sudah diberi keistimewaan. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh, selesai adzan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar atau biasa disebut dengan sholat qobliyatan subuh. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas sekali. Jadi manfaat dari sholat fajar ini pahalanya itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Sudah kita bisa bayangkan berapa besar dunia ini dan berapa besar keistimewaan yang ada di sholat fajar ini. Nah, setelah melaksanakan sholat fajar kita lanjut membaca zikir. Jadi setelah kita melaksanakan sholat fajar, azan sholat fajar, ada amalan yang ini disebutkan dalam Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Khafifatan ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman." Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tapi berat timbangannya atau berat timbangan kebaikan. Dan Allah sangat suka sekali dengan kalimat ini. Jadi dari bacaan ini sangat ringan sekali. Mungkin Bapak Ibu semuanya jamaah semua sudah pernah mendengarkan bacaan ini. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tapi pahalanya itu besar. Timbangan amalnya itu sangat besar. Jadi di padang mahsyar nanti timbangan amalnya sangat besar. Nah, zikir apa yang dimaksud dalam hadis ini? Zikirnya adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat zikir ini Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar, bahkan tidak asing lagi kita dengar dalam dalam kita bertahlil pasti bacaan zikir itu disebutkan. Jadi dua kalimat ini yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya di akhir nanti. Nah, apalagi dari zikir itu nanti dikombinasikan dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Amalan ini dilakukan atau dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat fajar, dilaksanakan atau dibaca sebanyak 100 kali. Dengan amalan ini maka Allah akan memberikan suatu keistimewaan kepada kita. Jadi amalannya ringan, kemudian timbangan di akhir kebaikannya sangat besar, dan ada keistimewaan lagi dari zikir ini karena sifatnya Allah suka dengan kalimat itu akan menimbulkan cinta Allah kepada kita. Dengan Allah merasa cinta kepada kita, maka apapun yang menjadi permintaan kita, apapun yang menjadi permohonan kita, maka Allah akan kabulkan. Tapi dengan catatan kita laksanakan dengan istiqomah dan dengan dilaksanakan dengan ikhlas. Kemudian itu dari amalan sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian ada dua lagi keistimewaannya. Yang pertama itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asyar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?
Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dapat kita ambil hikmahnya, bahwa pada waktu asar dan subuh ini, kita dalam ibadah ini disaksikan langsung oleh para malaikat, sehingga apapun amal kita, apapun perbuatan kita pada saat asar sampai subuh itu langsung disaksikan oleh malaikat dan langsung dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita laksanakan. Jadi kenapa pada waktu asar sampai subuh? Karena waktu asar sampai subuh ini, kalau istilah kita dalam suatu perusahaan ini, ada rolling, pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam. Sehingga kalau kita pas melaksanakan sholat berjamaah saat itu, maka akan langsung disaksikan oleh malaikat dan langsung akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kita atau tentang apa yang kita perbuat saat itu. Ini adalah kebaikan yang akan dilaporkan kepada Allah. Tidak hanya kebaikan aja, tetapi manakala ada umat yang saat itu juga melaksanakan maksiat atau mengerjakan hal-hal yang kurang baik, maka saat itu juga langsung dilaporkan oleh malaikat. Kemudian yang selanjutnya, dan apabila kita sudah istiqomah melaksanakan sholat subuh dan asar, maka kita dijanjikan bisa bertemu Allah pada hari kiamat. Ini yang keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan juga para jamaah semua, marilah kesempatan yang baik ini, mari kita coba sama-sama amalkan amalan-amalan yang sekiranya akan memberikan nilai yang baik, yang positif kepada kita khususnya nanti di hari kiamat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Jarir bin Abdullah al-Rajali radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Jadi dari hadis ini sudah sangat jelas sekali. Yang dimaksud dengan sholat itu adalah sholat asyar dan sholat subuh. Itu Bapak Ibu jamaah semua yang menjadi keistimewaan, salah satu dari keistimewaan waktu subuh. Masih banyak lagi keistimewaan yang ada di dalam waktu subuh. Bisa Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumbernya di berbagai artikel-artikel, sangat banyak sekali. Ini kita ambil dari beberapa yang bisa kita simpulkan pada kesempatan pagi hari ini. Itu Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini sekali lagi bisa kita amalkan, khususnya pada diri saya sendiri dan juga umumnya kepada jamaah semua, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tentunya akan bernilai positif untuk diri kita sendiri. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sebelum saya akhiri, saya bermohon kepada Bapak Ibu semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita ini. Jadi mudah-mudahan dengan like Bapak Ibu jamaah semuanya, channel Masjid Baitur Rahim ini akan berkembang sehingga dakwah khususnya di Masjid Baitur Rahim dapat lebih baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.